lagi ke tadi Om, sama-sama menunggu kan, ini kan antara digital, web dan fisik nih toko kan gitu ya. Sama-sama menunggu, cuman resiko untuk ngeluarin uang lebih sedikit tuh ya ke web ini kan gitu, jadi tidak berlangsung fisik. Perbandingannya ketika UMKM ini berangkat dengan modal minim masih bisa jalan nih, masih bisa jalan. Kalaupun sekarang mau mengandalkan fisik aja, gak main online gitu kan, untuk di Bali lah, untuk ataupun kota-kota besar itu sudah tidak worth it. Kalau dulu kan aku zaman keliling lah ya, nawarin gitu ke rumah-rumah. Dan kalaupun keliling ke rumah-rumah, orang tipenya kan di Bali kalau gak kenal kan dimanapun kali ini. Ya dimanapun, tapi aku udah lama gitu kan di Bali itu. Di Bali ini sistemnya kedekatan. Kalau orang lokal ya, tapi kan kalau sekarang konsumennya banyak yang nggak lokal, maksudnya bukan asli Bali gitu, banyak kan ada bule, ada pendatang kan gitu, ada orang-orang dari luar. Mereka sih dilihat dari perbandingan harga, tapi kalau dulu kan kita door to door ya masih ada lah, karena kan kalau dulu kan masih bisa lah, intinya pasti ada rumah orang Bali lah gitu kan, orang Bali dan pasti ada orangnya. Tapi kalau sekarang ada rumah, orangnya nggak ada kan? Orangnya ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di Australia kan. Jadi kalaupun kita nawarin secara manual kita ke rumah sekarang udah nggak worth it, nggak ada, buang-buang waktu, tidak efisien ya. Kalaupun kita mau nungguin, masa kita ada proyek satu, misalkan ada yang buat rumah, kita mau nawarin gordeng atau interior, masa kita harus nunggu seharian atau 2 hari belum ada, tungguin dari situ kan buang-buang waktu. Karena kan kita juga belum tahu di mana orang yang punyanya. Ya orang itu sekarang paling kita yang harus cari itu ya kebutuhan konsumen itu harus memperkirakan mereka itu mencari produk apa, sama cara carinya gimana gitu. Ya pasti mereka itu ya kita analisa ya, paling kalau gak cari dari HP gitu kan, dari iklan, ya dari yang FYP yang melintas ke dia. Iya, karena teman terdekat sekarang itu gadget ya. Gadget ya. Tiap hari orang pegang itu. Jadi informasi itu semua sudah ada di HP. Jadi kita sebenarnya buat produk ini yang harus mengena gitu. Cuma ya dulu juga kalau aku juga dulu kalau gak belajar ya mungkin sekarang ini ketinggalan sebenarnya. Jauh ketinggalan. Tapi ya untungnya dulu orang belum pada kenal. Aku udah belajar buat website gitu. Nah sekarang orang udah membutuhkan, minatku udah beda gitu. Ya agak wajar lah itu, makan kita manusia pengen apa yang baru gitu, apa yang baru kita mau pelajari gitu. Tapi nggak meninggalkan yang lama sih, yang lama masih kita kerjakan juga. Tapi untuk tentang waktu 10 tahun ke depan, 20 tahun tuh website ini masih bagus nih Om ya gitu ya. Ya kalau untuk sarana informasi ya masih bisa digunakan. Tapi ya ke depan ya nggak tahu kita, soalnya berubah-ubah. Sekarang aja pemasaran udah semua di media sosial kan. Oke. Iya, sudah tidak pakai jarang menggunakan brosur cetak. Jarang. Kalaupun ada ya itu dah target kita pasarnya mana gitu. Tapi kalau aku di interior, di perusahaan interior yang ini gitu, terus yang di Bali Interior atau yang di toko Gorden Bali, itu kan kalau memang nyasarnya memang rata-rata yang masuk dari Facebook itu usianya dari 50 ke bawah. 50 ke bawah. Ataupun ada yang memang sudah 50-60 tapi orang-orang yang gaul gitu loh, yang main IG gitu. Baru dia nyamber kita. Kalau misalkan orang-orang yang di atas itu ya jarang, paling dia langsung via telepon gitu. Kalaupun ini ya minimal, kalau sekarang kan memang udah yang usia di 50 tahun ke atas juga udah pakai WA kan. Tapi ketika mencari produk mereka pasti balik ke Google. Dan kalaupun ada di produk di
Facebook gitu kan. Kalau produk-produk custom gini kan mereka paling yang melintas aja. Jadi kita jangkauan di Facebook itu kalau nggak bisa FYP harus maksain iklan. Harus maksain. Kalau nggak maksain iklan nggak masuk. Karena algoritma dibuat kayak gitu betul. Iya, dibuat kayak gitu. Harus maksain iklan. Karena Facebook juga nyari keuntungannya dari situ. Nah kalau sekarang kalau algoritmanya ChatGPT, mereka kan kalau yang premium ngambilnya dari jurnal, jurnal penelitian kan, mungkin data-data bocor atau data yang dijual oleh perusahaan-perusahaan besar itu. Tapi kalau yang tidak premium, dia itu sebenarnya ngambil juga data dari website loh. Iya, base informasinya ya tetap dari website. Gitu. Jadi dia itu nge-crawl yang ada di Google atau yang ada di search engine. Jadi ngambil data dari situ. Gitu. Ya, ChatGPT tanpa jurnal nggak jadi apa-apa tuh kan gitu ya. Nggak ada ilmu apa-apa. Dan kalaupun sekarang contoh DeepSeek misalkan, teknologinya kan bagus yang dari Cina. Tapi dari mana dia dapat informasi itu? Kan nggak mungkin si penciptanya itu dapat langsung. Oh ini tentang ini. Sepinter itu kan nggak mungkin. Dia itu tetap dapat dari informasi yang diterapkan di website. Yang dari misalkan perusahaan A gitu membuat jurnal, dia publik, dia di blog gitu publik, terus di dokumentasi dan dirangkum publik. Akhirnya dia di crawl sama ChatGPT ini. Kalaupun tidak ada search engine, sebenarnya ChatGPT juga bingung dia cari ilmunya dari mana coba. Iya. Itu. Sebenarnya website ini dasar sebenarnya. Dan memang sosial media juga kan ini sebenarnya website kan gitu. Cuman kan bisa dipakai banyak orang. Ini sama kayak aplikasi di Android gitu. Kita bikin aplikasi ini kan bisa dari website kita kompres akhirnya jadi aplikasi sendiri kan, bisa di-download tuh. Iya. Google Play atau. Iya. Sebenarnya dari situ. Makanya kalau sekarang kalau kita memang mau jalanin bisnis bagus, mau jalanin bisnis lagi kita jual fokus ke pasarnya UMKM. Berarti kan jasanya udah berikut kan bagus di kuliahnya kan di desain kan, di desain grafis kan. Berarti kan jasa desain grafis itu sekarang memang harus dijual ke UMKM. Karena UMKM ini dia banyak memerlukan itu sebenarnya. Cuman mereka ini tidak tahu harus kemana nih, harus kemana, di mana orang yang tepat gitu kan, yang tepat yang bisa memfasilitasi jualannya dia. Dan terkadang kan kalau selewat orang kan juga gak percaya, Lus. Iya sih. Iya. Ya kadang-kadang. Kecuali kalau udah kenal gitu. Iya. Oh ini kita ini bisa loh ngerjain ini. Dan mereka pasti bisa langsung percaya. Tapi kalau yang selewat ya gak langsung lah. Biarpun dia bersponsor, tulisan sponsor. Iya, gitu, bersponsor. Enggak, tetap orang mikir dua kali. Benar. Ya makanya kalau saranku sih sekarang kalau kita mau fokus di jasa itu ya harus buat portal khusus untuk pemasarannya, website khusus untuk pemasarannya. Itu dulu nih biasanya gitu ya, Bang. Ya itu dulu. Jadi sekarang konsep dulu produk apa yang mau dijual. Kalau target pasar kan sudah jelas, targetnya ada gitu. Iya betul. Tinggal sekarang ngebundel paket produk kita itu sebaik-baiknya gitu. Apa aja yang mau kita jual. Nah minimal ke UMKM ini masuk satu dulu produk yang memang diperlukan. Nanti sisanya nyusul. Karena kan kartu nama emang sekarang sudah jarang dipakai ya. Tapi tetap masih relevan, masih ada yang butuh. Kadang suka nanya ada kartu nama gak katanya. Gitu. Tapi sebenarnya dikasih kartu nama juga sebenarnya gak efektif. Terkadang orang minta kartu nama gak dimasukin nomornya. Kartu namanya kemana aja kan gitu. Tiba-tiba pas butuh hilang ya. Nah mending sebenarnya itu kalau sekarang kita mau pendekatan dengan konsumen itu kalau mau ya minta nomornya langsung di save gitu. Saling save nomor. Kalau enggak gitu ya lupa.
kalau bisa 2 juga bagus ya, save Iya. nomor sama kartu lama nih. Iya. Terus pagi ada Contoh webnya. sekarang player juga sebenarnya orang dibagi-bagiin kan, dulu masuk ada Iya, suka player. ada kan di jalan itu kan yang nawarin motor, Iya, yang iya. nawarin Sekarang Oppo masih tuh. masih Yang masih tuh. masih itu Iya. masih Manual. manual. Tapi ada yang memang lihat ya untuk branding Oppo-nya masuk. Iya. Untuk branding Oppo maintenance brandingnya dia masuk. Tapi ke penjualannya belum tentu. belum tentu. Karena yang ngasih brosur itu tokonya di mana, nyari Oppo di toko mana Iya, nantinya. kan kasih brosur nih lewat di jalan. Set, kita mau melangkah ke sana males ya kan? Iya, cari yang dekat kan. Iya. Di mana ada Oppo lagi? Browsing tuh, ya kan? Karena yang diingat itu bukan nama tokonya, pasti nama Oppo-nya. Sekarang yang Honda, nama Honda misalkan, mereka jualan Honda dulu kan pakai brosur dulu zaman dulu mah. Sekarang kan kadang pas nyarinya di dealer mana gitu, yang ngasihnya dealer mana, Iya. gitu kan? Jadi memang nggak tepat sebenarnya. Makanya sekarang tidak relevan. Kalau bisa sih masih bisa, ada sih mungkin dari 100 itu pasti ada yang nyantol gitu kan. Cuman kan sasarannya itu beda dengan kita sekarang buat konten di Facebook gitu. Di Facebook atau di sosial media lain. Contohnya kita buat seperti banner di konvensional, kita tampilkan di Facebook kan gitu. Ketika kita FYP ataupun sekali orang suka atau sekali orang buka video kita atau foto kita, kalau dia selama dia masih minat, apalagi dia di Facebook itu atau di Androidnya dia itu nyari informasi tentang gorden atau tentang produk apa gitulah, pasti kalaupun nanti dia buka lagi masih dia menginginkan itu, si produk kita tuh nyamber lagi, muncul lagi ke beranda dia kan secara otomatis algoritmanya. Makanya konten di Facebook itu ketika kita ngiklan gak bisa kita ngindarin iklan terus aja, jadi harus ada organiknya harus ada organiknya seperti itu. Dan kita juga udah ngebuktiin kan kalau cara ini tuh kurang tepat gitu. Sebenarnya kalau untuk bisnisku sendiri yang sekarang dijalanin, kalau kita ngandelin orang lain udah boncos kita bos. Maksudnya udah banyak duit keluar gitu loh. Iya. Ini Gorden Bali terus yang sukses digital marketing. Ya kalau Gorden Bali ya memang udah maksudnya udah masuk, udah dalam track yang benar gitu loh. Maksudnya bukan sukses, kalau sukses kan dengan tahapan apa gitu kan. Ya minimal kita dengan modal dengkul kan gitu, kita udah masuk ke track yang pas gitu. Kalau ukuran sukses ya kita masih jauh gitu, cuman ya minimal kita sudah pas lah, setidaknya untuk biaya keluarga, untuk biaya sehari-hari makan ada gitu kan masuk. Cuman kan untuk target-target besar ya memang kita harus punya satu sistem yang lebih besar lagi. Dan saat ini juga kita kan nggak ngandelin modal orang, sekarang modal yang seadanya aja, modal seadanya. Jadi kita memaksimalkan kemampuan. Ya kalau kita sekarang punya komunitas yang lebih besar di bidang pemasaran, ya itu lebih bagus sebenarnya. Apa namanya, kelemahannya digital marketing itu seperti itu berarti. Semakin besar modal kita, semakin banyak jangkauan kita nih, semakin luas nih. Kelebihan. Bukan kekurangan. Iya. Maksudnya kekurangannya itu ya kita harus berani juga nih gitu. Iya, harus sebenarnya harus efisiensinya harus tahu. Ya memang kalau kita main iklan, ya kalau organiknya agak ada ya kurang tepat juga. Iya, gitu. Ada ilmunya tuh ya. Ya kalau sebenarnya kalau kelebihannya dari, kalau sekarang kita hitung kelebihannya, terus kita ini ada uang nih, kelebihannya ada uang nih. Ya itu mah ya jelas ya. Kalau ada uang walaupun konvensional juga sekarang dari dulu juga pemodal besar mau sukses terus. Ya asal dia bisnisnya tracknya udah bener gitu kan. Cuman kan kalau kita kan memaksimalkan yang ada gitu saat ini kan, makanya berbicara itu. Kalau berbicara kita banyak modal mah lain cerita. Mungkin saya juga bukan di sini sekarang bergeraknya. Kalau memang modalnya gede kan. Bener. Gak mungkin kita ngelapak kayak gini nih seadanya. Beda lagi tuh ya. Beda lagi kalau modalnya besar. Tapi kita kan berbicara memaksimalkan
potensi gitu. Jadi kita nggak ngeluh, oh karena nggak punya modal, enggak gitu, bukan lagi alasan itu. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Lu mau apa enggak itu doang. Iya. Makanya aku bilang bagus, kalau bagus mau, nggak bisa kita kerja cuman kalau ada kerjaan gitu, nggak bisa. Jadi gitu, ya kayak gitu. Kalau mau kita benar-benar ngerintis di situ ya kita harus fokus jalanin itu, kita buat toolnya, bundle paketnya, pasarin, udah kita jalan. Kalau misalkan setengah-setengah ya buang-buang waktu. Mendingan kita kerjakan apa yang ada sekarang, jangan buat project baru. Kalau mau buat project baru kita fokus itu, fokus jalanin. Nah contoh aku kan ini Bali Interior nih, toko Golden Gali kan udah jalan, udah ada adminnya, udah ada penjualannya, udah ada yang produksinya kan gitu kan, autopilot lah, udah autopilot lah, udah jalan kan itu mereka. Jadi sekali-kali kalaupun aku mau keluar berarti aku tinggal handle, kalau enggak ya tinggal serahin ke mereka kan. Nah contoh kita ngerintis lagi nih Bali Interior, yang Bali Interior ini kan kita merintis dari nol, makanya ya ini ngelapak dari nol lah. Kita anggap aja kita gak punya modal juga sama, jalan gitu, kita cari konsumen, kita layanin yang ada kan gitu, maksimalin aja. Nah sekarang kalau kita mau buat project lagi untuk di bidang pemasaran, ya oke, kita jalanin gitu, buat lagi satu sistem lagi, dan yang megang harus konsisten gitu, jangan setengah-setengah. Karena kan tantangannya jadi pengusaha ini beda sama orang yang biasa digaji, Gus. Kita sering nggak pegang duit, gitu kan? Pegang duit itu, nggak pegang duit itu udah biasa gitu. Tapi kita nggak ini, asal kita masih punya keahlian, kemana aja pasti bisa makan gitu kan. Nah sekarang kalau mau masuk ke dunia digital, dunia pemasaran, untuk target pasarnya UMKM, yaitu kita rumuskan dulu, buat satu tool yang bagus, bundle produknya tuh jalan. Karena yang paling dekat sekarang kan UMKM kan itu, nggak bentuk kemungkinan kan kalau nanti coba tahu ada perusahaan udah. Ya contoh gini lah, aku kan di bidang gordeng aja, tahu di bidang interior, kitchen set atau apa. Teman-temanku juga banyak ya sebenarnya yang nanyain buatin website dong ya. Tapi kan gimana ya, bingung kalau aku ngerjain punya dia, ngerjain punya aku kan ribet. Kecuali kalau gini, bagus, oke udah buat perusahaan bagus nih, bagus buat perusahaan yang untuk digital, konsennya digital. Berarti ketika ada temanku buatin website dong untuk pemasaran, udah tuh hubungi bagus aja deh. Kalaupun bagus belum bisa buat, nanti konsultasi dengan aku kan, aku bantu kerjain kan gitu. Ataupun nanti kalau sudah memang ada budget untuk menggaji orang, ya ambil orang, gaji orang, bantuin untuk ngejainnya. Karena kan di bidang website ini kan banyak ahli gitu. Betul. Ada yang ahli back end, ada ahli yang front end gitu kan. Jadi yang penting kita bisa ngerangkum orang-orang pintar itu. Karena banyak sebenarnya orang-orang yang pintar buat website itu banyak. Buat website tuh yang jago-jago itu buat website banyak. Cuman kalau dari segi entrepreneurship-nya ya tuh gak tahu gitu, belum tentu juga. Karena kan biasanya orang yang bergelut dengan teknis, dia gak mau di bidang, gak bisa extrovert, ya, lebih tertutup dia di bidang. Sedangkan kalau di bidang pemasaran ya itu orangnya harus yang humble, yang sering membaur informasi ya. Gitu. Ya, dan kita itu ketika buat sebuah perusahaan ya harus menggabungkan orang-orang itu. Nggak bisa nih, saya sini sendiri nggak bisa itu dong ya. Pusing. Aku aja dulu waktu di toko Golden Bali, aku kerjain sendiri, jadi mumet sampai asam lambung mumet, asam lambung jadinya pusing. Di handle sendiri itu nggak bisa, kita kerja sendiri itu nggak bisa. Kalau sudah tahapnya produksinya banyak, orderan yang kita kejar itu udah omset, kita nggak bisa kerja sendiri. Udah kita harus ngetim. Kalaupun mau sukses bersama gitu. Kalau sengsara malah udah biasa, nggak usah dibahas itu mah. Yang penting pondasi dasar kita udah kuat mental gitu lah. Ya cuman belum ketemu momen aja sebenarnya. Momennya maksudnya belum ketemu pas ada proyek besar, kita modal siap besar gitu. Karena kan mungkin jalannya lain kan. Karena kan Allah aja ngasih kemampuan kita kan bertahap.
Ya kalaupun tahu-tahu tutang dapat modal 1 triliun misalkan, coba gue bingung nanti buat apa. Iya, bener. Kalau kita masih, nah ini kita bertahap. Oh ini konsepnya, ya aku udah konsep, contoh buat perusahaan di interior ini konsepnya udah ada, udah tulis. Aku semua udah ditulis sebenarnya. Oh berarti berangkat dari map plan dulu tuh Om ya? Iya, jadi kalau aku buat project itu pasti aku udah tulis oret-oretannya, strukturnya gimana gitu, terus nanti konsep penjualannya gimana, minimal aku udah tulis di buku. Jadi kalaupun nanti lupa, aku ingat lagi tuh visi misinya, ya visi misinya. Nah sekarang roadmapnya jangka panjangnya bagaimana, jangka pendeknya gimana gitu kan, ya udah dikonsep sebenarnya. Nah contoh kalau sekarang mau buat project baru untuk penjualan tool pemasaran, ya harus dibuat juga projectnya, sheet plannya gimana, roadmapnya gimana gitu. Jadi rancangannya tuh gimana ke depan, rencana 1 tahun ke depan ini gimana, rencana 2 tahun. Dan aku juga sebenarnya pelupa sebenarnya, aku juga. Ya kalau bantu karena ditulis itu tuh ya. Bantu karena ditulis. Kalau misalkan, tapi untung juga pelupa. Kalau nggak lupa kan bisa kepikiran terus, stres. Bener. Jadi beban ini. Beban ya, coba beban. Sekarang jangankan punya keinginan besar, punya kebutuhan aja yang dasar aja ya. Kita punya keluarga, harus nafkahin anak istri gitu kan. Kita gak mikir 1 tahun ke depan, besok gimana gitu aja. Coba. Apalagi sekarang mikirin harus bangun perusahaan yang gede gitu, ya, perusahaan gede gitu, harus ini harus itu. Ini kepikiran terus bikin stres. Tapi ya untungnya Allah memberikan itu gitu, kita harus lupa dulu gitu ya. Ya makanya ditulis di buku roadmapnya. Kayak tiba-tiba, di sini aja udah ya, tinggi aja udah. Iya. Kayak sekarang aku di bidang di blockchain gitu. Di blockchain juga aku belajar ini, belajar itu, buat roadmap gitu, kemampuan sekian tahun ke depan. Ya kalau pusing, stres, gak kepikiran, buntu, ya udah keluar dulu gitu. Karena gak ada gurunya selain di online. Kecuali kalau kita mungkin kuliah lagi, ya sana ada kuliah lagi mungkin bisa. Tapi aku kan nggak tahu di mana. Ngebuang waktu lagi. Iya, apalagi sekarang kan udah berkeluarga susah. Kalau masih bujangan ya masih mending bisa cari-cari mungkin sekolah lagi atau apa gitu. Kalau sekarang kan memang udah dikejar sama kebutuhan sehari-hari. Kalau sudah punya keluarga itu